Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Oktavia Ramadhani dengan NIM 2030501020098 dari program studi perbankan syariah. Pada video ini saya akan memaparkan materi 7 sampai ke 11 dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Materi yang akan saya jelaskan meliputi penentuan nisbah dan profit margin, kebijakan dan teknik pembiayaan di bank syariah, analisis kelayakan pembiayaan bank syariah, serta mengaplikasikan pembiayaan sistem bagi hasil atau mudharabah di bank syariah. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang baik mengenai materi tersebut. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang pertama. A. Penentuan nisbah dan profit margin dalam pembiayaan syariah. Pengertian nisbah dan profit margin. Nisbah adalah rasio pembagian keuntungan antara bank dan nasabah pada akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Sementara itu, profit margin adalah keuntungan yang diperoleh bank dalam akad jual beli atau murabahah yang besarnya telah disepakati di awal akad. Adapun mekanisme penentuan nisbah dan profit margin yaitu nisbah ditentukan melalui kesepakatan antara bank dan nasabah dengan mempertimbangkan proyeksi keuntungan, risiko usaha, kondisi pasar, dan kemampuan nasabah. Adapun profit margin ditetapkan berdasarkan biaya operasional, risiko pembiayaan, target keuntungan bank, serta hasil negosiasi sebelum akad dilakukan. Faktor yang mempengaruhi penentuan nisbah dan profit margin dipengaruhi oleh faktor internal seperti biaya operasional, target keuntungan, jenis akad, dan tingkat risiko. Selain itu, terdapat faktor eksternal yaitu kondisi pasar, karakteristik nasabah, kebijakan pemerintah, serta rasio keuangan bank. Adapun prinsip syariah penetapan nisbah dan profit margin harus berlandaskan prinsip syariah yaitu keadilan, kesepakatan bersama, transparansi, serta menghindari unsur riba dan gharar atau ketidakpastian. Selanjutnya, materi kedua yaitu manajemen proses dokumentasi dan pengawasan pembiayaan di bank syariah. Manajemen proses pembiayaan merupakan tahapan penyaluran dana yang dimulai dari pengajuan permohonan, investigasi, analisis, pengambilan keputusan, dokumentasi, hingga pengawasan. Seluruh proses dilakukan secara sistematis agar pembiayaan tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip syariah. Adapun investigasi dan analisis pembiayaan, pada tahap ini, bank mengumpulkan dan memeriksa data calon nasabah, kemudian menilai kelayakan pembiayaan menggunakan prinsip 5C tambah S, karakter kapital, capacity, kondisi kolateral, dan syariah. Untuk mengurangi risiko pembiayaan, keputusan diberikan oleh komite pembiayaan berdasarkan hasil analisis. Hasilnya dapat berupa persetujuan dengan syarat, atau penolakan permohonan pembiayaan. Selanjutnya, dokumentasi pembiayaan. Dokumentasi dilakukan melalui penyusunan dan penandatanganan akad, pemeriksaan kelengkapan dokumen, serta dokumen secara aman, serta penyimpanan dokumen secara aman agar memiliki kekuatan hukum. Pengawasan pembiayaan. Pengawasan dilakukan setelah dana disalurkan dengan memantau pembayaran, perkembangan usaha nasabah, dan kondisi pembiayaan agar tetap lancar serta mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah. Selanjutnya, materi ketiga, kebijakan dan teknik pembiayaan di bank syariah. Yang pertama, ketentuan kebijakan pembiayaan. Kebijakan pembiayaan merupakan pedoman bank syariah dalam menyalurkan dana agar sesuai dengan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, serta mampu meminimalkan risiko pembiayaan. Penyusunan rencana pembiayaan. Rencana pembiayaan disusun untuk menentukan kebutuhan dana, jenis akad, jumlah pembiayaan, jangka waktu, dan skema pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan nasabah. Yang ketiga, kelayakan pembiayaan. Kelayakan pembiayaan dinilai menggunakan prinsip 5C, karakter, capacity, capital, collateral, dan condition of economy, serta analisis aspek pasar, teknis manajemen, hukum, dan keuangan untuk mengurangi risiko pembiayaan. Lalu yang keempat, proses administrasi pembiayaan. Administrasi pembiayaan meliputi pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, analisis, persetujuan, penandatanganan akad, pencairan dana, hingga monitoring pembiayaan agar proses berjalan tertib dan memiliki kepastian hukum.
Lalu yang keempat, analisis kelayakan pembiayaan bank syariah. Yang pertama, tujuan, prinsip, prosedur, dan aspek pembiayaan. Pembiayaan bank syariah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi, memperoleh keuntungan yang halal, serta menerapkan prinsip syariah melalui prosedur yang sistematis dan analisis kelayakan pembiayaan. Aplikasi memorandum pembiayaan. Memorandum pembiayaan merupakan dokumen yang berisi hasil analisis calon nasabah, kondisi usaha, risiko, serta rekomendasi pembiayaan. Dokumen ini menjadi dasar bagi komite pembiayaan dalam mengambil keputusan dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Lalu aplikasi perangkat pembiayaan. Perangkat aplikasi pembiayaan adalah sistem yang membantu proses pengajuan analisis, persetujuan, pencairan, hingga monitoring pembiayaan. Penggunaan aplikasi meningkatkan efisiensi akurasi data dan pengendalian risiko. Lalu yang terakhir, mengaplikasikan pembiayaan sistem bagi hasil atau mudharabah di bank syariah. Yang pertama, pengertian mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal atau bank dan pengelola usaha atau nasabah. Keuntungan dibagi sesuai nisbah dan yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal selama tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola. Lalu yang kedua, rukun mudharabah. Akad mudharabah memiliki 5 rukun, yaitu adanya dua pihak yang berakat, modal yang jelas, pembagian keuntungan berdasarkan nisbah, usaha yang halal, serta ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan. Lalu yang ketiga, praktik pembiayaan mudharabah di bank syariah. Pembiayaan mudharabah diawali dengan pengajuan proposal, analisis kelayakan usaha, penandatanganan akad pencairan dana, pengelolaan usaha, pembagian keuntungan sesuai nisbah, hingga pelunasan pembiayaan. Demikian pemaparan saya mengenai materi 7 sampai ke 11 pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan dapat memberikan pemahaman mengenai konsep dan penerapan pembiayaan pada bank syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.